Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu bulan tertentu bisa menentukan nasib ketersediaan makanan Anda selama setahun penuh? Bayangkan jika kalender menunjukkan bulan Maret tahun 2026 dan Anda menyadari bahwa Anda sudah terlambat. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita sedang membicarakan sebuah jendela waktu yang sangat sempit dan krusial. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi ini adalah kenyataan yang ada di depan mata. Kita akan membahas mengapa bulan Maret tahun 2026 diprediksi menjadi kesempatan terakhir dan paling vital untuk melakukan penyemaian dan penanaman. Saya berjanji, di akhir video ini Anda akan memiliki strategi rahasia yang bahkan tidak dipikirkan oleh 90% orang di luar sana. Tapi tunggu dulu, mari kita mulai dengan sebuah fakta yang memancing pikiran. Tahukah Anda bahwa cuaca hangat yang datang lebih awal justru bisa menjadi pembunuh nomor satu bagi tanaman Anda? Ini adalah paradoks yang mengerikan. Banyak yang mengira musim semi yang hangat berarti waktu tanam yang lebih baik, padahal kebenarannya sangat jauh dari itu. Di video ini, saya akan membongkar rahasia di balik anomali cuaca tersebut. Jadi, pastikan Anda menonton sampai habis agar tidak salah mengambil langkah. Apakah Anda tipe orang yang suka menanam lebih awal atau menunggu sampai cuaca benar-benar stabil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Sebelum kita masuk ke strategi intinya, kita perlu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di atmosfer kita. Mengapa tahun 2026 begitu istimewa dan sedikit menakutkan? Para ahli meteorologi dan klimatologi telah mengamati siklus cuaca global, termasuk pola El Nino dan La Nina, yang bergerak dengan cara yang sangat tidak terduga. Ditambah lagi dengan aktivitas badai matahari yang mencapai puncaknya di sekitar waktu tersebut. Semua faktor alam ini bertabrakan dan menciptakan apa yang disebut sebagai anomali musim semi. Di masa lalu, kita bisa mengandalkan kalender pertanian tradisional. Kakek nenek kita tahu persis kapan embun beku terakhir akan datang. Namun, sistem iklim kita saat ini ibarat mesin yang kehilangan buku panduannya. Pergeseran zona tumbuh sedang terjadi secara nyata. Tanaman yang biasanya tumbuh subur di wilayah Anda 10 tahun yang lalu, mungkin akan kesulitan bertahan hidup sekarang. Oleh karena itu, memahami kondisi latar belakang ini bukan sekadar informasi tambahan. Ini adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Jika kita tidak menyadari bahwa aturan mainnya telah berubah, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Sekarang, mari kita bedah satu persatu mengapa bulan ketiga di tahun tersebut menjadi sangat kritis. Mari kita mulai dengan membahas anomali iklim yang sudah diprediksi untuk awal tahun 2026. Anda mungkin pernah mendengar mitos bahwa musim selalu datang tepat waktu sesuai kalender. Itu adalah kesalahan besar. Data terbaru menunjukkan bahwa kita akan menghadapi fenomena yang disebut musim semi palsu. Ini adalah kondisi di mana suhu tiba-tiba melonjak panas di bulan Februari, menipu tanaman dan pohon untuk mulai bertunas. Kemudian, saat bulan Maret tiba, gelombang dingin yang sangat ekstrem kembali menghantam secara tiba-tiba. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat kebun apel komersial. Jika pohon apel berbunga karena musim semi palsu, dan kemudian terkena suhu beku di bulan Maret, seluruh panen tahun itu akan hancur lebur. Inilah mengapa penyemaian di dalam ruangan atau di tempat terlindung pada bulan Maret 2026 menjadi kesempatan terakhir yang aman. Jika Anda menanam di luar terlalu cepat, tanaman Anda akan mati kedinginan. Tetapi jika Anda menunggu sampai bulan April, cuaca diprediksi akan langsung melompat ke suhu musim panas yang membakar, membuat bibit muda mati kekeringan. Jendela waktu Anda benar-benar terjepit di bulan itu. Sekarang kita bahas soal suhu tanah. Sebuah faktor rahasia yang sering diabaikan oleh pemula. Ada mitos umum yang mengatakan bahwa asalkan udara di luar terasa hangat, maka biji sudah siap ditanam di tanah. Ini sepenuhnya salah. Tanah bertindak seperti spons raksasa yang menahan suhu dingin, musim dingin, jauh lebih lama daripada udara. Pada bulan Maret 2026, pergerakan suhu tanah diprediksi sangat fluktuatif. Contoh ilustrasinya begini. Bayangkan, Anda memasukkan biji tomat yang mahal ke dalam tanah pada hari yang cerah. Namun, suhu tanah di kedalaman 5 cm masih sedingin es batu. Biji tersebut tidak akan berkecambah. Sebaliknya, biji itu akan membusuk dimakan jamur di dalam tanah. Oleh karena itu, kesempatan terakhir di bulan Maret ini mengharuskan Anda menggunakan termometer tanah.
Anda harus memastikan suhunya stabil di angka yang tepat untuk benih Anda. Jika Anda melewatkan masa penyemaian terkontrol di bulan Maret dan memaksa menabur benih langsung di tanah pada bulan April yang diprediksi sangat kering, benih Anda tidak akan memiliki sistem akar yang cukup kuat untuk bertahan hidup. Hal penting berikutnya adalah tentang krisis kelangkaan benih yang diprediksi akan melanda pasar. Banyak orang memiliki mitos yang menenangkan pikiran. Mereka berpikir bahwa benih akan selalu tersedia berlimpah di toko pertanian kapanpun mereka mau membelinya. Sayangnya, realitas ekonomi dan pertanian global berbicara lain. Menjelang tahun 2026, perusahaan pertanian besar sudah mulai memborong stok benih berkualitas karena mereka tahu cuaca akan buruk. Jika Anda baru mulai mencari benih di akhir bulan Maret, Anda hanya akan menemukan rak-rak kosong di toko. Sebagai contoh, ingatkah Anda saat terjadi kepanikan berbelanja beberapa tahun lalu? Orang-orang berebut membeli tisu toilet dan makanan kaleng. Nah, kepanikan yang sama akan terjadi pada benih sayuran pokok seperti buncis, tomat, dan jagung. Melakukan penyemaian di awal bulan Maret berarti Anda harus sudah memiliki stok benih tersebut jauh-jauh hari. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk memegang kendali atas apa yang akan tumbuh di halaman Anda sebelum pasar dikuasai oleh kepanikan massal. Mari kita beralih ke strategi pemilihan jenis tanaman. Menghadapi cuaca yang tidak menentu, Anda tidak bisa sekadar menanam apa yang Anda suka makan. Ini adalah tentang menanam apa yang bisa bertahan hidup. Mitos yang beredar adalah bahwa semua varietas sayuran diciptakan sama kuatnya. Kenyataannya, memilih benih di tahun 2026 membutuhkan perhitungan militer. Anda harus fokus pada varietas pusaka yang tahan banting atau hibrida yang tahan kekeringan. Contohnya sangat jelas pada tanaman kacang-kacangan. Daripada menanam kacang rambat yang membutuhkan waktu 100 hari dan cuaca yang stabil, lebih baik Anda memilih kacang semak yang bisa dipanen dalam waktu 50 hari. Penyemaian di bulan Maret memberi Anda waktu yang pas, agar tanaman cepat saji ini bisa dipanen sebelum gelombang panas bulan Juni menghancurkan segalanya. Kesempatan ini adalah batas waktu terakhir untuk menumbuhkan varietas dengan siklus hidup pendek. Jika Anda terlambat, tanaman Anda akan menghabiskan seluruh energinya untuk melawan cuaca buruk dan tidak akan pernah menghasilkan buah untuk Anda nikmati. Persiapan media tanam adalah elemen krusial kelima yang tidak boleh diremehkan. Ada sebuah mitos berbahaya yang menyatakan bahwa pupuk kimia cair bisa menyelamatkan tanaman apapun yang ditanam di tanah yang buruk. Kenyataannya, pupuk kimia justru bisa membakar akar muda jika cuaca tiba-tiba menjadi panas ekstrem. Untuk penyemaian bulan Maret 2026, tanah Anda harus sudah disiapkan dengan kompos organik yang kaya akan mikoriza. Mikoriza adalah jamur baik yang bertindak seperti internet bagi akar tanaman. Sebagai ilustrasi, bayangkan akar tanaman Anda hanya sepanjang 5 cm. Dengan bantuan mikoriza dari kompos yang baik, jangkauan akar tersebut bisa meluas hingga 10 kali lipat untuk mencari air. Jika Anda baru mulai mencampur tanah dan membuat kompos pada bulan April, itu sudah sangat terlambat. Proses biologis membutuhkan waktu. Melakukan persiapan dan penyemaian tepat di bulan Maret adalah kesempatan terakhir bagi sistem akar untuk membangun jaringan pertahanan bawah tanah yang kuat sebelum serangan cuaca ekstrim di pertengahan tahun. Strategi manajemen air akan menjadi pembeda antara hidup dan mati bagi kebun Anda. Mitos yang sering kita dengar adalah bahwa tanaman harus disiram setiap hari dengan sedikit air agar tetap segar. Ini adalah cara tercepat untuk membunuh tanaman Anda di tahun 2026. Menyiram sedikit-sedikit setiap hari hanya akan membuat akar tumbuh di permukaan tanah. Ketika matahari terik datang, akar permukaan itu akan langsung terpanggang. Ilustrasi yang tepat untuk strategi bulan Maret adalah melatih tanaman Anda seperti seorang atlet maraton. Anda harus melakukan penyiraman dalam dan jarang, agar akar dipaksa tumbuh jauh ke dalam bumi mencari sumber air tersembunyi. Saat Anda menyemai di bulan Maret, Anda memiliki kesempatan terakhir untuk membentuk kebiasaan akar ini sejak tanaman masih kecil. Jika Anda menunda penanaman hingga cuaca sudah terlanjur panas, Anda tidak akan bisa melatih akar tersebut. Tanaman Anda akan selamanya menjadi manja dan bergantung pada penyiraman harian Anda. Dan jika terjadi pembatasan air dari pemerintah kota, kebun Anda akan mati dalam hitungan hari. Lalu bagaimana dengan kesalahan penyemaian di dalam ruangan?
Banyak orang memilih menyemai benih di dalam rumah pada bulan Maret untuk menghindari cuaca buruk di luar. Namun ada mitos bahwa meletakkan pot benih di dekat jendela yang terkena sinar matahari sudah lebih dari cukup. Sayangnya, kaca jendela menyaring banyak spektrum cahaya yang dibutuhkan bibit. Hasilnya, bibit akan tumbuh tinggi, kurus, dan sangat lemah. Ini disebut bibit yang kutilang. Sebagai contoh yang menarik, ahli kebun profesional menggunakan kipas angin kecil yang diarahkan ke bibit mereka di dalam ruangan. Angin buatan ini akan meniru kondisi alam dan memaksa batang bibit tumbuh tebal dan kuat. Kesempatan menyemai di bulan Maret ini sangat sempit. Anda tidak punya waktu untuk mengulang dari awal jika bibit gelombang pertama Anda mati karena batangnya patah saat dipindahkan keluar. Membekali penyemaian dalam ruangan Anda dengan lampu tumbuh tambahan dan kipas angin adalah langkah wajib. Tidak ada lagi toleransi untuk kesalahan pemula di tahun yang penuh tantangan ini. Hal penting berikutnya yang sering dilupakan adalah migrasi hama akibat perubahan iklim. Mitos yang melegakan tapi salah adalah bahwa musim dingin yang panjang akan membunuh semua telur serangga dan hama penyakit. Namun, dengan anomali cuaca yang kita bahas sebelumnya, hama justru bermigrasi lebih cepat. Serangga yang biasanya baru muncul di bulan Mei, diprediksi akan mulai menyerang bibit muda di pertengahan bulan April. Inilah alasan mendesak lainnya, mengapa Maret 2026 adalah batas akhir Anda. Anda harus memberikan waktu bagi tanaman untuk tumbuh cukup besar dan memiliki daun yang kuat sebelum pasukan hama ini datang menyerang. Bayangkan sebuah ilustrasi peperangan. Bibit kecil yang baru bertunas adalah mangsa empuk yang bisa dihabiskan ulat dalam waktu semalam. Tetapi, tanaman yang sudah berusia 1 bulan dan disemai sejak bulan Maret akan memiliki kulit batang yang lebih keras dan sistem pertahanan kimia alami yang lebih baik. Kecepatan memulai langkah ini adalah senjata utama Anda melawan invasi hama yang datang lebih awal. Kita tidak bisa mengabaikan dampak ekonomi dari anomali musim tanam ini. Ada mitos bahwa jika kebun gagal, kita selalu bisa kembali berbelanja di pasar swalayan dengan harga yang sedikit lebih mahal. Anda harus bersiap untuk kenyataan yang jauh lebih pahit. Ketidakstabilan cuaca di tahun 2026 diprediksi akan menghantam lahan pertanian raksasa di berbagai negara. Jika panen komersial gagal, harga sayuran segar akan meroket tak terkendali. Sebagai contoh, bayangkan harga 1 kilogram tomat melonjak hingga 3 kali lipat dari harga normal akibat gagal panen massal. Melakukan penyemaian yang tepat di bulan Maret bukan lagi sekadar hobi akhir pekan untuk bersantai. Ini adalah strategi pertahanan finansial yang sangat serius. Kebun di halaman belakang Anda akan bertransformasi menjadi mesin pencetak uang, atau setidaknya penghemat uang yang luar biasa besar. Orang-orang yang melewatkan kesempatan terakhir penyemaian ini akan terjebak dalam kepanikan inflasi pangan, sementara Anda bisa memetik makanan segar gratis langsung dari halaman rumah. Terakhir, mari kita bahas tentang rencana cadangan. Bahkan dengan semua persiapan di bulan Maret, alam tetap memiliki kekuatan penuh. Mitosnya adalah, jika lahan tanah Anda hancur terkena banjir atau cuaca ekstrem, maka semuanya sudah berakhir. Padahal penyemaian di bulan Maret juga merupakan waktu yang tepat untuk memulai sistem hidroponik sederhana atau kebun dalam wadah portabel. Ilustrasinya sangat praktis. Anda bisa menggunakan ember bekas bervolume 20 liter yang sudah dibersihkan. Anda menyemai benih sayuran berdaun hijau di dalamnya. Jika cuaca di luar menjadi sangat mengerikan, entah itu badai es atau panas yang membunuh, Anda cukup mengangkat ember tersebut dan memindahkannya ke tempat yang aman seperti garasi atau teras tertutup. Fleksibilitas ini hanya bisa dicapai jika Anda sudah memulai proses penyemaian sebelum kekacauan terjadi. Kesempatan di bulan Maret 2026 ini memaksa kita untuk berpikir cerdas, bertindak cepat, dan tidak meletakkan semua telur atau dalam hal ini benih di dalam satu keranjang yang sama. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua fakta mengejutkan ini. Siapa sangka bahwa keputusan kecil yang Anda buat di bulan Maret 2026 bisa berdampak begitu masif pada hidup Anda. Kita telah membahas bagaimana pergeseran iklim menciptakan musim semi palsu dan mengapa menyemai tepat pada jendela waktu ini adalah garis pertahanan terakhir Anda. Jika Anda mengambil langkah sekarang, Anda bukan sekadar menanam sayuran. Anda sedang menanam keamanan, kemandirian finansial, dan ketahanan di tengah cuaca dunia yang makin tak tertebak. Inilah plot twist terbesarnya.
Orang-orang yang menertawakan Anda karena terlalu repot menyiapkan benih lebih awal adalah orang-orang yang sama yang akan mengantre panjang di pasar saat harga makanan melambung tinggi. Keberhasilan ada di tangan mereka yang bersiap sebelum badai datang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini sampai akhir. Saya sangat berharap informasi ini membuka mata dan memberi manfaat besar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan like jika Anda mendapat wawasan baru, dan bantu channel ini berkembang. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda, sayuran atau buah apa yang menjadi prioritas utama untuk Anda tanam di tahun 2026 nanti. Tulis rencana hebat Anda di kolom komentar di bawah, mari kita diskusikan bersama.